Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Bisnis Islam, Bapak Muhammad Uli Nuha SIMM, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, kami dari tim 8 Ekonomi Bisnis Islam yang terdiri dari 6 anggota, yakni saya sendiri, Diva Lelatul Ulia Salsabila, Wimar Senen, Novita Angelina, Lili Winda, Fatika Rahmawati, dan Setia Ningsih, yang akan memaparkan materi mengenai etika kerja dalam Islam. Apa yang kalian ketahui tentang etika kerja dalam Islam? Etika kerja dalam Islam memberikan dampak baik terhadap perilaku individu dalam bekerja. Sikap kerja yang positif memungkinkan hasil yang menguntungkan seperti kerja keras, komitmen, dan dedikasi terhadap pekerjaan, dan sikap kerja lainnya yang tentu aja hal ini dapat memberi keuntungan bagi individu maupun organisasi. Etos kerja dalam Islam terkait erat dengan nilai-nilai atau value yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah tentang kerja yang dijadikan sumber inspirasi dan motivasi oleh setiap muslim untuk melakukan aktivitas kerja di berbagai bidang kehidupan. Oke, etos kerja menurut para ahli. Menurut Kiai Haji Abdullah Dinastiar, etos kerja merupakan semangat kerja dan juga sikap mental yang selalu berpandangan bahwa kualitas kerja pada hari ini harus lebih baik dari hari lalu, dan kualitas esok hari harus lebih baik dibanding dengan kualitas hari ini. Menurut Weber dalam Suseno, etos kerja merupakan keyakinan yang berfungsi menjadi panduan di tingkah laku bagi seorang, sekelompok, atau sebuah lembaga. Menurut Tanjung, ekonomi kerja merupakan jiwa atau watak seseorang dalam melakukan tugasnya yang dipancarkan keluar. Etika kerja Islam mengandungkan dua dimensi, yaitu ukrawi. Esjariah menekankan pentingnya niat, yaitu semata-mata untuk mendapatkan keutamaan dari Tuhan. Sebuah bisnis yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk mencari nafkah yang hal-hal untuk mengembangkan agama halal merupakan ibadah tingkat tinggi. Duniawi menekankan pada konsep insan untuk selalu menyempurnakan pekerjaan dan infgram yang berarti proses belajar yang sungguh-sungguh akurat dan sempurna. Konsep etika kerja Islam merupakan pola hubungan manusia dengan koliknya dalam rangka melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, seperti diungkapkan oleh Yusef bahwa etika kerja Islam berasal dari Al-Quran yang praktiknya dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, sehingga yang membedakan etika kerja berdasarkan syariah dengan etika lainnya adalah berkaitan dengan niat, cara memilih tujuan, serta sumber penentuan nilai. Prinsip etika bisnis dalam Al-Quran. Menurut Imaduddin, ada 5 dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak, bebas, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Pedoman etika kerja Islam. Kesatuan. Dalam hal ini, dalam kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dalam keteraturan yang menyeluruh. Keseimbangan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan.
Kehendak bebas atau free will merupakan bagian penting dalam menilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Tanggung jawab atau responsibility. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia, karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran, atau truth, goodness, and honesty. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Orang muslim harus berkomitmen dalam berinteraksi dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A. Seorang pengusaha muslim tidak boleh melakukan kegiatan bisnis dalam hal-hal yang diharamkan oleh syariah serta dituntut untuk selalu melakukan usaha yang mendatangkan kebaikan dalam masyarakat, seperti bisnis makanan tidak halal atau mengandung bahan tidak halal, minuman keras, narkoba, pelacuran, atau semua yang berhubungan dengan dunia gemerlap seperti nightclub, diskotik, suguhan minuman, dan makanan tidak halal, dan lain-lain. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 32 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 100 adalah kegiatan bisnis yang diharamkan. B. Memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal, praktik riba yang menyengsarakan agar dihindari. Islam melarang riba dengan ancaman berat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-279. J. Melakukan pemalsuan atau penipuan. Islam sangat melarang perbuatan memalsukan dan menipu, karena dapat menyebabkan kerugian, kezaliman, serta dapat menimbulkan permusuhan dan percecokan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi, "Dan sempurnakanlah takaran ketika kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar." Nabi bersabda, "Apabila kamu menjual, maka jangan menipu orang dengan kata-kata manis." Kemudian, contoh penawaran atau promosi yang tidak terpuji ialah yang tidak fair. Hal sangat dibenci oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, "Janganlah kamu memakan sebagian harta sebagian kamu dengan cara yang batil." Islam sebagai agama yang menyeluruh mengatur tata cara hidup manusia. Setiap bagian tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang lain. Demikian pula pada proses jual beli harus dikaitkan dengan etika Islam sebagai bagian ulama. Jika penguasa ingin mendapatkan rezeki yang barokah dan profesi sebagai pedagang tentu ingin dinaikkan derajatnya setara dengan para nabi, maka ia harus mengikuti syariah Islam secara menyeluruh, termasuk etika jual beli. Cara meneladani etos kerja Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis. Di antaranya adalah A. Prinsip kejujuran dalam doktrin Islam. Kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam bagian bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Ekonomi kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun, yaitu menolong orang lain sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. B. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang pada pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. C. Ramah tamah. Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dan melakukan bisnis. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi. D. Tidak boleh menjelekan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Tidak melakukan ikhtiar. Ikhtiar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar untuk diperoleh. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Tidak boleh melakukan dalam kondisi eksisnya bahaya atau mudarat yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa keterpaksaan. Kerja dan produktivitas dalam etika kerja Islam adalah produktivitas. Kerja berasal dari kata produktif, yang artinya segala kegiatan yang menimbulkan kegunaan atau utility. Jika seorang bekerja ada hasilnya, maka dikatakan produktif. Tapi kalau ia menganggur, ia disebut tidak produktif, tidak menambah nilai guna bagi masyarakat. Para penganggur merupakan beban bagi masyarakat. Produktivitas kerja merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan konsumen. Produktivitas dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Hal ini dapat diimplementasikan interaksi antara karyawan dan pelanggan yang mencakup 1. Ketepatan waktu berkaitan dengan kecepatan memberikan tanggapan terhadap keperluan pelanggan. Yang kedua, penampilan karyawan berkaitan dengan kebersihan dan kecocokan dalam berpakaian. Yang ketiga, kesopanan dan tanggapan terhadap keluhan dengan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan. Produktivitas dapat diukur pada tingkat individual, kelompok, maupun organisasi. Produktivitas juga mencerminkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi kerja dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya. Orang sebagai sumber daya manusia di tempat kerja termasuk sumber daya yang sangat penting dan perlu diperhitungkan. Produktivitas mencakup sikap mental patriotik yang memandang hari depan secara optimis dengan berakar pada keyakinan diri bahwa kehidupan hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sikap seperti ini akan mendorong munculnya suatu kerja yang efektif dan produktif yang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh produktivitas kerja karyawannya. Sedangkan produktivitas kerja karyawan sangat dipengaruhi oleh faktor etika kerja, motivasi kerja, dan juga faktor-faktor lainnya seperti kepemimpinan, tingkat pendidikan, budaya kerja, dan kesimpulan. Etika kerja Islam adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan apa yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Etika kerja yang Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, barang atau jasa, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.
Rasulullah SAW menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasul bekerja bukan untuk memupuk kekayaan duniawi. Beliau bekerja untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala.